Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan masuk ke dalam materi pertanggungjawaban pihak pengangkut dalam hukum transportasi. Namun sebelumnya saya akan sedikit melakukan evaluasi terkait metode pembelajaran yang selama ini sudah kita lalui dalam 4 pertemuan kemarin dalam mata kuliah hukum pengangkutan hukum transportasi ini. Nah, saya berterima kasih, saya memberikan apresiasi kepada saudara-saudara yang sudah mengumpulkan tugas resum tepat waktu, yaitu pada jadwalnya, gitu ya. Nah, saya juga mengapresiasi untuk saudara-saudara yang terlambat, entah itu terlambatnya hanya beberapa menit maupun terlambatnya sampai berjam-jam atau sampai berhari-hari, begitu ya. Tetapi tentu saja nilainya tidak bisa sesempurna seperti saudara-saudara teman-teman yang lainnya yang mengumpulkan tepat waktu. Nah, ini menjadi evaluasi bagi saya karena memang video materi pekan lalu cukup panjang, yaitu 38 menit. Ya memang karena materinya banyak yang harus disampaikan. Kemudian juga ini menjadi evaluasi bagi saya, apakah saudara-saudara mendengarkan sampai akhir, begitu ya, atau menyimak sampai akhir. Jadi di tiap kelas tidak ada kelas yang 100% mengumpulkan semuanya. Jadi bahkan mungkin ada 1-2 kelas yang hanya mungkin 60-70% saja yang mengumpulkan tugas resumnya. Sehingga dapat dipastikan yang tidak mengumpulkan itu tidak tahu kalau ada tugas resum. Nah, berarti kalau tidak tahu ada tugas resum berarti tidak menyimak video materi dari saya. Nah, namun saya berhusnudzon saudara-saudara yang tidak tahu bahwa itu ada tugas, di video itu ada tugas, itu bukannya tidak menyimak tetapi tidak menyimak sampai akhir. Mungkin begitu ya. Jadi sehingga tidak tahu kalau ada tugas. Nah, selain saya mengevaluasi diri saya sendiri terkait metode pembelajaran yang sudah saya lakukan, saya juga ingin berpesan atau mungkin mengingatkan saudara-saudara mahasiswa, garis besarnya atau titik poinnya di sini adalah tanggung jawab ya. Pada awal materi perkuliahan, salah satu tujuan saya memberikan survei terkait metode pembelajaran daring pada semester ini itu adalah agar saudara-saudara memberikan pendapat dan aspirasi saudara-saudara, dan harapan saya saudara-saudara bertanggung jawab dengan apa yang saudara-saudara usulkan itu. Memang yang pertama, yang tertinggi adalah perkuliahan lewat WhatsApp group. Nah, namun menurut saya itu kurang efektif karena controlling dari saya juga kurang gitu ya, kurang bisa dikontrol gitu. Nah, sehingga saya memilih poin kedua yang terbanyak, yaitu video penjelasan materi, dan memang saya juga sepakat dan menilai bahwa ini cukup efektif karena materi bisa diulang-ulang atau bisa di pause, bisa sambil dicatat dan sebagainya. Nah, namun kembali lagi ke diri masing-masing mahasiswa, apakah saudara-saudara memang membutuhkan materi ini atau mau belajar atau tidak, begitu ya. Jadi kembali lagi kepada tanggung jawab saudara-saudara sebagai mahasiswa, begitu. Jadi saya tidak akan melakukan controlling yang terlalu sangat ketat, begitu ya. Tapi kembali lagi saya serahkan karena saudara-saudara juga sudah dewasa dan semestinya sudah mengetahui tanggung jawab masing-masing, gitu ya. Jadi itu saja evaluasi dari saya. Harapan saya semoga meskipun ini belajar mandiri, tetapi saudara-saudara bisa melalui prosesnya dengan baik. Karena yang menentukan masa depan saudara, yang menentukan kesuksesan seseorang, kemapanan seseorang, yang menentukan apakah ia bisa berhasil mencapai apa saja yang ia cita-citakan, itu adalah bukan nilai di atas kertas atau bukan presensi yang penuh, bukan, tetapi yang menentukan itu semua adalah bagaimana ketika saudara-saudara itu melalui prosesnya dengan baik, melalui proses belajarnya dengan baik, melalui
berlatih dan ini adalah tempat berlatih berproses dengan baik. Itu salah satunya adalah di bangku perkuliahan. Meskipun tidak selalu orang-orang yang sukses di bangku perkuliahan bisa sukses di dunia nyata gitu ya. Jadi kembali lagi saya hanya mengingatkan untuk selebihnya itu menjadi tanggung jawab saudara masing-masing ya. Saya hanya membantu memfasilitasi. Baik, untuk masuk ke materi, jadi supaya tidak lama-lama durasinya ya. Meskipun sebenarnya beban 1 SKS itu satu pertemuan 110 menit ya, padahal 38 menit itu tidak sampai separohnya ya. Jadi ya semoga kita bisa mengevaluasi diri masing-masing ya. Sehingga mohon maaf ya kalau misalnya ada yang mengumpulkan ya nilainya tidak bisa sempurna seperti yang lainnya ya. Pertanggungjawaban dalam hukum pengangkutan, pertanggungjawaban pihak pengangkut. Ini materi umum yang terakhir sebelum pekan depan saya akan bagi tugas, bagi kelompok untuk saudara-saudara presentasi. Ya, ini nanti akan saya jelaskan nanti di belakang ya. Jadi yang pertama ini ada 5 sebenarnya, namun yang sering dipakai dalam hukum transportasi hanya ada 4. Nah, yang pertama adalah tanggung jawab karena kesalahan atau fault liability. Jadi titik tekannya jenis yang pertama ini adalah atau titik tekan dari prinsip yang pertama ini adalah titik tekannya pada kesalahan, pada unsur kesalahan yang dilakukan oleh pihak pengangkut. Jadi pengangkut dianggap melakukan kesalahan dan kemudian karenanya harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian pihak yang diangkut atau pengirim atau penumpang, atau dalam hal ini pihak yang dirugikan. Nah, dalam prinsip yang pertama ini yang beban pembuktian itu ada pada pihak yang dirugikan atau pihak yang diangkut, dalam kurung penumpang atau pengirim. Nah, itu yang wajib membuktikan adalah pihak yang diangkut atau yang dirugikan. Nah, ini sesuai pasal 1365 KUH Perdata. Langsung yang prinsip kedua adalah presumption of liability. Ini adalah tanggung jawab karena praduga. Jadi sama bahwa pengangkut dianggap yang bertanggung jawab karena melakukan kesalahan sehingga harus mengganti kerugian. Namun dalam prinsip ini yang beban pembuktian itu ada pada pihak pengangkut. Jadi pihak pengangkut beban pembuktian ada pada pihak pengangkut sehingga pihak pengangkut harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Begitu ya. Jadi agar ia dibebaskan dari tanggung jawab untuk mengganti kerugian dari pihak yang diangkut atau pihak yang dirugikan, gitu ya. Kemudian nah ini ada pada KUHD pasal 468 ayat 1. Kemudian yang ketiga langsung saja ada absolute liability, yaitu tanggung jawab mutlak. Nah, ini tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun diperbolehkan diperjanjikan atau diperbolehkan diperjanjikan dalam kontrak atau dalam perjanjian pengangkut dan pengirim atau penumpang ya. Nah, ini pengangkut harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul sama ya, karena dianggap kesalahannya. Nah, tetapi dia tidak mengenal beban pembuktian, jadi dianggap mutlak bertanggung jawab dan tidak perlu dibuktikan dan sudah tentu itu adalah kesalahan atau tanggung jawab dari si pengangkut. Nah, ini kalau prinsip ini diberlakukan, maka tentang absolute liability ini harus masuk, klausulnya harus masuk, harus tegas dinyatakan dalam perjanjian. Memang ini lebih banyak merugikan pihak pengangkutnya ya.
Kemudian yang keempat adalah tanggung jawab pengangkut yang dibatasi atau limitation of liability. Nah, ini tanggung jawab pengangkut yang terbatas atau yang dibatasi. Prinsipnya sama, bahwa pengangkut harus bertanggung jawab dan mengganti kerugian karena dianggap kesalahannya. Namun mengganti kerugiannya itu dibatasi, tidak semuanya begitu. Jadi tanggung jawab pengangkut dibatasi sampai dengan jumlah tertentu. Jadi tidak seluruhnya mengganti kerugian atau tidak seluruhnya mengganti kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan. Nah, ini diatur dalam pasal 468 KUHD dan sama dengan yang absolute liability tadi, bahwa apabila ini diperjanjikan dalam perjanjian pengangkut dan pengirim, maka ia harus ditulis secara tegas dalam klausul perjanjian. Nah, detailnya seperti apa, contoh-contohnya seperti apa? Nah, ini yang menjadi tugas saudara di pekan depan, yaitu pekan depan saya akan membagi kelompok-kelompok di tiap kelas menjadi 4 ya. Yang pertama nanti akan kebagian tugas untuk membahas transportasi darat angkutan jalan. Yang kedua, transportasi darat kereta api. Kemudian yang ketiga, transportasi udara. Yang keempat, transportasi laut atau perairan gitu ya. Nah, nanti di masing-masing kelompok ini atau di masing-masing pembahasan ini itu akan membahas dari hak dan kewajiban pihak pengangkut, pihak yang diangkut, kemudian sampai ke tanggung jawab pengangkut. Jadi di tiap moda transportasi itu berbeda-beda dasar hukum undang-undangnya, ada yang mengatur sendiri-sendiri. Jadi nanti pembahasan detailnya itu akan menjadi tugas saudara di pekan-pekan depan, begitu ya. Dan kemudian ada juga yang kelima yang disebut dengan presumption of non-liability, yaitu pengangkut dianggap tidak bertanggung jawab. Nah, tapi ini jarang digunakan dalam hukum pengangkutan karena itu sangat merugikan pihak konsumennya ya, dan dalam peraturan juga tidak diatur, namun memang boleh diperjanjikan seperti itu. Nah, itu materi yang sangat singkat. Ini sebenarnya juga tidak hanya berlaku di hukum pengangkutan, tapi berlaku di bidang yang lainnya juga. Silahkan apabila ada pertanyaan yang berkaitan dengan ini ditanyakan di grup WA. Dan untuk penjelasan detailnya pembagian kelompok dan presentasinya akan saya sampaikan di grup masing-masing kelas. Seperti itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.